Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tadabbur kita sudah sampai menyelesaikan dua tema. 1-5 surat An-Naba berkaitan dengan orang-orang yang bertanya-tanya, orang-orang yang berselisih, berbeda pendapat berkaitan dengan hari berbangkit. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Ayat 5. Ayat 6 sampai ayat 16. Ayat 16 sampai ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 16 tema kedua. Materi kedua berkaitan dengan Allah memaparkan sekelumit bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, menjadikan kalian berpasang-pasangan, sampai seterusnya Allah menurunkan hujan. Hujan itu tujuannya untuk mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, sampai jadilah jannatin alfafa, kebun-kebun yang lebat. Sahabat Quran, kita masuk tema ketiga berkaitan dengan apa yang sesungguhnya menjadi materi pembicaraan di 1-5 ayat surat An-Naba ini, yaitu soal hari berbangkit. Yuk kita telusuri ayat-ayat selanjutnya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-17. Saya ulang kembali supaya kita mantap dalam melangkah, bahwa dari 1-5 berkaitan dengan orang-orang yang mukhtalifun, berselisih, berbeda pendapat berkaitan dengan hari berbangkit. Ayat 6 sampai ayat 16 sekelumit contoh, sekelumit bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya, sampai kemudian wajannatin alfafa, dan hutan-hutan dan kebun-kebun yang lebat. Masuk kita ke tema yang ketiga, ayat ke-17. Seperti biasa, kita coba tandain dulu per kata-kata. Berapa suku kata di sini? Kita lihat. Inna yauma al-fasli kana miqata. Ada 5. Sekarang kita gambil ini dulu yang paling mudah. Ini yang paling banyak kita temukan. Kana. Paling banyak dalam Al-Quran. Kana adalah berarti dia menjadi, dia adalah. Tinggal kita sesuaikan. Kedua, inna.
Paling banyak juga kita temukan dalam Al-Quran. Inna wal asr innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya. Yaumal fasli ini saya sebut dua kata, tapi sungguhnya dia dua ini jadi satu. Next mungkin kita bahas. Dalam Tadabbur Yasin saya sudah jelaskan kata yaum dalam Al-Quran terulang sebanyak 365 kali. 365 kali. Pengulangan kata yaum dalam Quran sama dengan jumlah hari dalam setahun. Berapa hari setahun? 365 hari. Yaum artinya hari. Yaum artinya hari. Al-fasl, teruskan yang kedua. Fasl. Kita sering mendengar kata pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 378. Pasal penipuan. Satu. Kedua, kalau di pesantren itu sering kita dengar kalau dalam bahasa sehari-hari kita kelas. Tapi kalau di pesantren faslul awal, faslul tsani, faslul tsalits. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Fasl ini kelas. Satu. Kedua tadi fasal. Ini sudah jadi bahasa kita. Pencurian, penipuan, pembunuhan dibeda-bedakan pasalnya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Jadi sehingga fasal itu adalah memilah. Ini di sini tempatnya, ini di sini tempatnya, ini di sini tempatnya. Jadi kalau kita mensortir kemudian dipilah-pilah tempatnya, itu secara bahasa namanya fasal. Anak yang kelas kemampuannya di sini taruh di kelas ini, anak yang umurnya di sini dan kemampuan di sini taruh di kelas ini. Maka fasal itu artinya kelas, fasal itu diartikan memilah. Jadi yaumul fasli, hari pemilahan. Hari pensortiran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya yaumal fasli, hari pemilahan itu, hari pemisahan itu, hari pengklasifikasian itu. Di sini sampai di sini aja dulu. Yang kita fahami dari ayat ke-17 surat An-Naba ini adalah bahwa akan ada satu hari di mana nanti kita akan dipilah. Akan disortir, akan dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Dalam kehidupan ini bercampur aduk. Yang jujur dan yang khianat bisa nyatu. Bahkan kita lebih parah lagi, yang jujur kita sebut khianat, yang khianat kita sebut jujur. Yang soleh dan yang tidak soleh, kadang-kadang kita ketipu dengan pakaian. Yang intelek dan yang tidak intelek, kadang-kadang pun kita juga tertipu dengan penampilan. Bercampur aduk. Satu. Akan ada hari di mana orang soleh itu akan menempati tempatnya. Orang yang tidak soleh akan menempati tempatnya. Dan di sana tidak akan pernah ketukar. Nggak akan pernah ketukar. Ini yang disebut dengan yaumal fasli. Yaumal fasli. Hari pemilahan. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah berkecil hati. Paling-paling kita diobok-obok, diacak-acak, yang jujur disebut khianat, yang khianat disebut jujur. Yang sehat disebut gila, yang gila disebut sehat. Paling cuma 60-70 tahun kok. Sampai masanya nanti baru ketahuan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang jujur, mana yang khianat.
mana yang soleh, mana yang tidak, mana yang musyrik, mana yang akidahnya bagus. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli, inna sesungguhnya yaumal fasli, hari pemilahan itu, hari pemisahan itu baru nanti dipisah. Kalau nanti kita dipisah, kira-kira masuk di kelompok yang mana kita? Kita bagi dua sajalah. Jannah sama nar. Dulu. Kalau nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sampai nanti hari kiamat kita dipilah, kita masuk di jannah kah atau di nar? Itu sudah kita tadabburi. Siapapun kita pasti kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di kelompok jannah. Di level manapun di jannah itu, yang penting maunya jannah dulu deh. Betul? Persoalannya apakah perbuatan kita sehari-hari sudah menggiring kita, mengarahkan kita kepada keinginan itu. Jadi membaca An-Naba ayat ke-17 ini langsung membawa kita, ya Allah, kita tidak tahu ajal. Kita tidak tahu ajal. Ajal tidak menunggu tua. Ajal tidak berhubungan dengan soal sakit. Ajal tidak berhubungan dengan COVID. Ajal tidak berhubungan dengan wabah. Ada 99 sebab kematian. Kalaupun kita bisa melewati 98, gak mungkin bisa lewat yang satu. Apa yang satu? Karena usia lanjut. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masukkan di sini dulu. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemilahan itu, teruskan, karena adalah dia, ini ke sini, ke yaumal faslinya, adalah dia, miqota, dari kata waktu. Miqat itu artinya diwaktukan, dijadwalkan, diskedulkan, telah ditentukan waktunya. Ini keterangan dari sini. Ini membuat kita bertambah yakin akan adanya yaumal fasl. Hari pemilahan, hari pemisahan, hari pengelompokan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari pemilahan itu, karena adalah dia miqota, telah ditentukan waktunya, telah ditetapkan waktunya. Apa yang bisa kita pahami? Kalau sudah ditentukan waktunya, berarti kita tinggal nunggu waktu. Ini menyingkirkan segala macam keraguan berkaitan dengan hari akhir. Ini ayat ke-17 ini. Yang jadi perbincangan 5 ayat sebelumnya, awal An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim sampai ayat 5 akan terhapus dengan ayat ke-17. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemilahan itu, hari pensortiran itu, hari pengkelasan itu, karena adalah dia miqota, telah ditetapkan waktunya, telah ditentukan waktunya. Masuk dari sini kita. Sehingga hilang keraguan. Tidak seharusnya kita meragukan akan adanya hari berbangkit. Bahkan di sini disebut dengan yaumal fasl, hari pemilahan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi fasl, kata barunya? Fasl, miqat. Fasl tadi pemilahan,
Miqat dari kata waktun, diwaktukan, ditentukan waktunya. Kita masukkan dulu bahasa Indonesianya. Sesungguhnya hari pemilahan itu adalah dia ditentukan waktunya, diwaktukan, dijadwalkan. Fahim? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Inna yawmal fasli kana miqata. Kita lihat. Ada nun tasdid, kita tahan. Inna yawmal faus faus ihdinas, huruf fa langsung ke shad mati. Yaumal faus lika ka ada alif, 2 harakat. Kana mi 2 harakat. Ko 2 harakat. Yang pendek cuman na. Kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Ulang dulu terjemahannya. Sesungguhnya inna, hari pemilahan itu, yaumal fasli adalah kana miqata, ditentukan waktunya, ditetapkan waktunya. Susun dulu bahasa Indonesianya. Sesungguhnya hari pemilahan itu adalah dia ditentukan waktunya. 4. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, baca lagi dengan arti yang sudah ada di sini. Kita berusaha untuk menyelaraskan ini sama ini. Kita berusaha untuk menyeragamkan ini dengan ada di sini. Ini adalah perwakilan yang ada di sini dan di sini. Kembali, ini adalah reaksi terakhir. Inna yawmal fasli kana miqata. Sekali lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Sekali lagi. Sahabat Quran, bagi yang belum lancar, saya berharap mudah-mudahan ini dijadikan momen untuk memperbaiki bacaan. Dengarkan bacaan saya, perhatikan tulisannya. Oh, begini cara bacanya. Bandingkan. Saya ulang berkali-kali supaya kita dapat gambaran. Oh, begini cara bacanya. Mudah-mudahan dapat diikuti. Inna yawmal fasli kana miqata. Saya ulang sekali lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali kita baca? Ada satu keyakinan, ada satu prinsip bahwa kalau satu ayat dibaca 40 kali, insya Allah hafal. Berapapun
kemampuan akal kita, berapapun kemampuan akal kita. Karena begini, kadang-kadang kita punya alasan klasik. Oh, saya sudah tua, saya enggak eksak, saya tidak bisa menghafal. Itu alasan-alasan pembenaran yang sebenarnya Quran ini merangkum semuanya. Cuma satu, asal ulang sampai 40 kali. Masa sih satu ayat dibaca 40 kali nggak hafal? Persoalan kemudian adalah kita malas mengulangnya sampai 40 kali. Kita pengennya 2 kali baca langsung hafal. Ketika tidak hafal, maka kita sebutkan susah. Ketika tidak hafal, kita sebutkan kita sudah tua. Ini kesalahannya. Ulang saja. Saya membaca berulang-ulang tadi, minimal dengan menyimak saja hafal sendiri ini. Ulang lagi bahasa Indonesianya, baca lagi bahasa Arabnya, ulang lagi bahasa Indonesianya, baca lagi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, terjemahkan lagi ke bahasa Indonesianya. Bolak-balik, hafal insyaallah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari pemilahan itu adalah dia ditentukan waktunya. Selesai ayat 17. Kita lanjut ayat ke-18. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis, setelah ditulis, dalam menulis itu pikiran kita kira-kira tertarik untuk mencari tahu yang mana dulu. Kalau saya pertama sekali bertemu dengan An-Naba, maka yang pertama tertarik dalam pikiran saya untuk saya bahas adalah afwaja. Mengapa afwaja? Ini sudah ketemu dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalau dibolak-balik, kalau dalam surat An-Nasr tadi kita sudah tahu, maka di sini sudah tahu. Atau kalau kita sudah tahu di sini, maka kita sudah bisa terjemahkan surat An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa arti afwaja? Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Satu. Di ujung ayat 18. Sahabat Quran. Kedua, yauma. Ini sudah. Oke. Lanjut. Yauma. Di sini sudah ketemu, ini berarti yang kedua. Ingat, toleransi, batas toleransi dalam tadabbur ketemunya 3 kali. Yang keempat wajib hafal. Yauma, hari, yumfahu, ditiup, akan ditiup, yungfahu akan ditiup, fi pada asur sangkakala. Sangkakala itu kita tahu dari Quran akan ditiup 2 kali.
akan ditiup 2 kali. Pertama, alam ini hancur semuanya. Tiupan sangkakala yang pertama, alam ini hancur semuanya. Kemudian ditiup yang kedua, maka ini adalah tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Yauma hari yunfahu akan ditiup atau ditiup fisur pada sangkakala. Ini momen, ini tempat di mana kita tidak usah terlalu banyak bahas. Apa sih sangkakala itu, seperti apa dia? Kita cuma diterjemahkan trompet. Kalau sudah diterjemahkan ke trompet nanti, maka yang ada di sini kita, bayangan kita adalah trompet yang kita tahu. Wallahu a'lam. Hindari membahas yang begini karena tidak akan terlalu banyak manfaatnya, bahkan salahnya, kemungkinan salahnya lebih besar. Cukup kita katakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Fatatuna, fa maka, ta'tun kalian datang, afwaja berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Kita ulang sampai kita mendapatkan kejelasan arti ayat ini. Tidak semua orang bisa memahami satu kali baca langsung faham, belum tentu. Kita butuh berkali-kali untuk bisa faham. Nggak ada masalah, yang jelas terus diulang. Yauma hari yunfahu ditiup, yunfahu ditiup fi pada asur sangkakala, pada sangkakala. Fa maka ta'tuna kalian akan datang afwaja berbondong-bondong. Akan datang di sini ini adalah hari berbangkit. Hari berbangkit. Begitu ditiup sangkakala yang kedua, maka yang sudah 1 juta tahun yang lalu meninggalnya, sudah 1 miliar tahun yang lalu meninggalnya, sudah tidak ada debunya lagi, sudah tidak ada bekasnya lagi, semuanya tuna, kita lihat, maka kalian akan datang afwaja berbondong-bondong. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Yauma hari yunfahu akan ditiup fisur pada sangkakala. Ingat di sini sangkakala yang kedua, yang pertama bumi ini, alam ini hancur. Wallahu alam, kita tidak tahu berapa lama jedahnya dari tiupan sangkakala yang pertama ke yang kedua. Yang pertama ada kita sebut dengan kiamat, hancur bumi alam ini. Yang kedua ini ayat ke-18 surat An-Naba. Ketika ditiup sangkakala, fatatuna, maka kalian datang. Yang dikubur di makam pahlawan, yang dikubur di pemakaman joglo, yang dikubur ke laut, yang dikubur, yang dibakar, semuanya akan datang. Oke, bisa dilihat. Ini menjawab 1-5 keraguan orang-orang kafir berkaitan dengan hari berbangkit. Sehingga seakan-akan menyebutkan dengan ditiup sangkakala saja kalian akan datang berbondong-bondong. Kesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu mudahnya Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesan kemudahan Allah membangkitkan ini harus kita dapati di ayat ke-18 ini. Sehingga menghilangkan segala macam logika-logika yang kita buat. Bagaimana mungkin yang seorang di apa nama sekarang ini mutilasi, satu dibuang ke laut, yang satu dibakar, yang satu terpisah-pisah, nanti bisa hidup lagi. Terjawab di ayat ke-18. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18 insyaallah kita bahas lebih luas, kita baca pada pertemuan selanjutnya. Kita tuntaskan ayat ke-17 dulu. Poin di ayat 17 adalah bahwa hari pemilahan itu sudah ditentukan waktunya.
Saya ulang. Hari pemilahan itu sudah ditetapkan waktunya. Hilang keraguan. Muncul keyakinan. Kita tinggal menunggu waktu. Inna yawmal fasli kana miqata. Kita baca sekali lagi. Perhatikan tulisannya, dengarkan bacaannya, ikuti dalam hati, bahkan ikuti dengan suara. Inna yawmal fasli kana miqata. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan sedikit, tapi satu ayat ini memberikan kontribusi kepada bertambah kuatnya keyakinan kita akan adanya hari berbangkit, akan adanya pemilahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan berkecil hati walaupun misalnya di kehidupan dunia ini kita tidak mendapati tempat sebagaimana seharusnya. Insya Allah kita akan mendapati tempat sebagaimana seharusnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita, dapat membantu kita untuk menghafal, membantu kita untuk bahasa Arab, dapat membantu kita untuk tahsin. Maksimalkan tadabbur an-naba ini. Saya yakin insyaallah akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.